Saya ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar adik-adik semua? Alhamdulillah baik, Kak. Sebelum kita memulai kegiatan layanan pada kesempatan ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh Saudari Aksana Nisa. Baik, sebelum kegiatan bimbingan kelompok dilaksanakan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada Saudari Aksana Nisa. Sebelum kita melangkah lebih jauh, perkenalkan, nama kakak Suwarni Sudirman dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan dari Universitas Negeri Makassar. Di sini kakak akan menjelaskan atau tujuan kakak di sini tuh yaitu memberikan layanan, di mana kakak akan memberikan layanan yaitu tips dan cara mengatasi kesulitan belajar. Dalam proses kegiatan kali ini, kakak nanti akan membagi dua kelompok, yang dimana nanti adik-adik itu setelah menonton video itu, adik-adik memberikan pendapat mengenai sebuah film pendek. Baik, waktu yang kita gunakan ini kurang lebih 1 kali 40 menit. Bagaimana adik-adik, siap mengikuti kegiatan layanan? Insya Allah siap, Kak. Oke, baik. Sampai semua langsung saja nih saja di Tabe Aksanun bisa ki apa share screen. Bisa, Kak, tapi tidak di jadikan host dulu, Kak. Ini harus dulu. Oke, sudah Aksanun. Bukan ini yang PPT tadi yang saya sebentar ini. Yang ini PowerPoint. Gue bisa Pelan-pelan seram.
Sabar ya adik-adik, karena jaringan yang kurang mendukung. Udah. Baik, langsung saja kita ya, tips dan cara mengatasi kesulitan belajar. Di mana sebelum itu belajar itu merupakan suatu aktivitas yang mempunyai tujuan, di mana tujuan ini belajar itu ada yang benar-benar disadari dan ada yang pula yang kurang disadari oleh orang-orang yang belajar. Namun tujuan belajar itu sangat erat kaitannya dengan perubahan atau pembentukan tingkah laku orang tertentu. Nah, menurut adik-adik sendiri tuh belajar itu seperti apa sih menurutmu? Ada yang bisa? Seperti apa itu belajar? Menurut saya, Kak, belajar itu adalah sebuah kegiatan yang Ayo dilakukan adik-adik di siapa sekolah. yang bisa apa ya? Yang bisa mengumumkakan pendapatnya menurut belajar itu seperti apa? Eh, dengan saudari dong bagaimana? Saya, Kak, Saya angkat tangan kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bela- Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belajar menurut saya adalah suatu kejadian dalam diri ataupun setiap proses yang harus dilalui untuk mencapai perubahan di dalam diri, untuk menjadi perilaku yang lebih baik atau perubahan tingkah laku. Adapun tingkah laku yang dimaksud adalah tingkah laku bersifat positif atau lebih baik dari sebelumnya. Tapi, Kak, tidak ada suara tak. Kak, tidak ada suara Ata, Kak. Maaf sebelumnya. Nah, betul betul sekali yang disebutkan oleh saudari dan tadi, di mana belajar itu merupakan suatu tingkah laku yang di mana peserta didik juga itu harus mampu menghadapi tuntutan-tuntutan yang harus dilakukan dalam proses pembelajaran, sehingga proses dan hasilnya itu eh, harus memuaskan, karena di mana kemampuan siswa itu untuk melakukan tugas yang tidak seimbang dengan tuntutan pembelajaran, atau kesulitan belajar juga itu biasa disebut dengan masalah yang cukup kompleks dan sering membuat orang orang tuanya bingung mencari penyelesaiannya. Selanjutnya, eh, nah di sini lagi kakak ingin bertanya, kesulitan seperti apa yang adik-adik pernah alami selama belajar?
Siapa yang bisa? Uh, Aksanun, silakan. Baik, Kak. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kesulitan yang saya alami ketika saya belajar adalah saya eh, kesulitan untuk memahami materi yang saya lihat tuh apa ya kayak Coba bisa diulang. saya kesulitan memahami materi-materi yang baru saja saya pelajari hari itu. Jadi saya kayak membutuhkan waktu lebih lama gitu Kak dibanding teman-teman saya yang lainnya. Misalnya teman-teman saya yang lainnya membutuhkan waktu cuma 2 hari untuk memahami materi, sedangkan saya butuh waktu lebih lama seperti seminggu baru bisa memahami materinya. Itu sih Kak kesulitan belajar yang saya alami. Terima kasih. Hmm, ada lagi yang bisa? Eh, Seperti itu. Terus, maaf ya, karena saya lagi flu juga ini. Nah, eh, kalau menurut kakak sendiri, caranya tuh sabar, tunggu, tunggu, tunggu. Menurut kakak sendiri tuh yang cara dengan pengalaman kakak ya, kalau seperti itu, kakak juga pernah mengalami yang adik rasakan. Di mana kakak itu lama baru memahami, kadang juga tuh biasa dijelaskan ulang tuh sama teman-teman tuh baru paham bagaimana. Bilang misalnya kalau keluar nih dari guru bilang, baru kita lagi bilang ini bagaimana tadi yang nama ibu begini, pasti kan seperti itu yang adik-adik alami. Eh, Iya, Kak. eh, Kalau menurut kakak sendiri tuh kakak mengambil dari diri saya kakak sendiri, nah kakak itu mengulangi lagi kembali pelajarannya, membuat rangkuman, membaca ulang apa yang materi yang telah diberikan dari guru tersebut. Dan jangan belajar juga di saat waktu yang terdesak. Selanjutnya, Kak, tidak ada suara tak. maaf, 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 maaf. Eh,
Selanjutnya kita masuk ke faktor-faktor penyebab kesulitan belajar, di mana terdapat 3 faktor. Yang pertama itu faktor pribadi. Di sini tuh faktor pribadi tuh yang berasal dari diri, yang berasal dari aspek psikologi diri sendiri, seperti perasaan rendah hati, perasaan rendah diri, sulit berkonsentrasi, rasa pesimis, dan inteligensi atau IQ. IQ yang berkurang, apa? IQ yang berkurang, bakat kurang bakat kurang sesuai, emosional yang kurang stabil, aktivitas yang kurang, kebiasaan sehari-hari yang kurang baik. Nah, di sini eh, apa ya? Seperti latar belakang yang atau pengalaman sosial yang apa? Latar belakang pengalaman yang pahit, cita-cita yang kurang relevan. Nah, yang kedua itu faktor fisik, di mana faktor fisik ini faktor fisik di sini tuh seperti gangguan pada fisik. Contohnya itu penyakit mata atau cacat tubuh yang mengganggu konsentrasi belajar. Yang ketiga itu faktor sosial. Di mana ini faktor sosial itu meliputi seperti kondisi keluarga yang kurang harmonis, sekolah yang kurang nyaman, atau lingkungan masyarakat yang tidak mendukung. Ini faktor sosial ini kayaknya uh, biasa terjadi di lingkungan sendiri. Banyak didapat di lingkungan pribadi sih, di lingkungan sekitar-sekitar tak kayak apa ya, maksudnya bagaimanapun bagusnya sekolah tapi tidak nyaman, iya pasti kan kayak lain-lain dirasa tuh kayak kayak tidak seperti yang bagaimana itu ya, yang kayak tidak seperti teman-teman yang lain dibilang contohnya itu kayak sekolah elit kayak begitu bilang, tapi tidak tidak nyaman dengan apa di sekitarnya begitu ya. Next, maaf, tunggu dulu. Di sini uh, jenis-jenis kesulitan belajar. Maaf, di sini bukan jenis-jenis. Maaf dulu ya, tunggu, ada kesalahan teknis. Eh, Langsung saja ya, kita ke jenis kesulitan belajar, yang dimana jenis kesulitan belajar itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu bersifat developmental, di mana developmental ini merupakan kondisi di mana siswa dengan kemampuan inteligensi rata-rata atau di atas rata-rata, namun memiliki ketidakmampuan atau kegagalan dalam belajar yang terkait dengan hambatan dalam proses persepsi, konseptualisasi, berbahasa, memori, serta pemusatan pengertian. Nah, yang kedua itu bersifat akademis khusus, di mana ini kesulitan belajar yang dikaji dalam penelitian ini dibatasi pada definisi kesulitan belajar akademik, yaitu kesulitan siswa dalam mencapai prestasi atau kemampuan akademik, di mana dalam hal ini siswa memiliki inteligensi tidak di bawah rata-rata namun mendapatkan prestasi belajar rendah. Nah, yang selanjutnya itu
langkah-langkah siswa yang mengalami kesulitan belajar. Yang pertama itu menunjukkan prestasi yang menaruh atau hendak di bawah rata-rata. Yang kedua, hasil yang dicapai tidak seimbang dengan usaha yang dilakukan. Yang ketiga, lambat dalam mengerjakan tugas-tugas belajar. Yang keempat, prestasi menurun drastis. Yang kelima, prestasi didik sering bolos atau masuk tanpa keterangan. Nah, yang keenam itu ada tugas selalu tidak mengerjakan. Selanjutnya, gejala kesulitan belajar itu yang pertama itu ada apakah kamu merasa bahwa harapan gurumu dan orang tuamu itu dalam prestasi belajar tidak dapat kamu penuhi. Nah, yang kedua, apakah prestasi belajar yang kamu capai tidak seimbang dengan upaya yang telah kamu lakukan. Nah, yang ketiga itu apakah kamu sering membolos dari sekolah. Yang keempat itu apakah kamu tidak pernah mengikuti atau kesulitan mengikuti pelajaran dengan baik. Nah, yang kelima itu apakah kamu sering melamun atau tidak memperhatikan guru saat belajar. Nah, pastikan dari kalian semua ini pernah mengalami berada di posisi saat ini. Mengalami atau berada di posisi seperti gejala kesulitan belajar yang saya sebutkan tadi. Nah, selanjutnya tips dalam mengatasi kesulitan belajar. Ada 8 lah tips dalam mengatasi kesulitan belajar. Yang pertama itu pilih waktu belajar, pilih waktu belajar yang tepat waktu. Gimana itu apa ya? Kita harus memilih waktu belajar seperti harus diimbangi waktu belajar tak seperti kalau pulang ke sekolah dulu nggak mungkin kita langsung ke belajar. Mungkin ada sih orang yang seperti itu, tapi hanya beberapa orang kayak istirahat dulu sejenak baru belajar lagi. Nggak mungkin kita langsung gas terus di belajar. Nah, yang kedua, bangun suasana belajar yang nyaman. Kayak buat suasana belajar yang nyaman, kayak ciptakan suasana yang belajar yang nyaman, seperti kita bisa pilih lagu yang sesuai dengan mood kita, tempat belajar juga bisa kita sesuaikan. Nah, yang ketiga itu kembangkan materi yang sudah dipelajari. Nah, kita harus mengulang-ulang materi yang sudah kita berikan, jangan kayak mau pikir ulangan atau ada tugas baru dibuka buku tak. Nah, yang keempat itu mencatat pokok-pokok pelajaran. Seperti itu kayak catat pokok-pokok yang penting yang ada di buku paket atau yang dijelaskan di guru tak. Selanjutnya, membaca adalah kunci utama dalam belajar. Pastikan ada dari kalian, bukan dari kalian, saya sendiri juga biasa seperti itu, kayak malas nggak membaca kalau tulisan semua yang saya lihat. Di sini tuh kalau tanpa membaca itu kadang keliru dalam mengerjakan tugas. Nah, itu ini gunanya itu membaca adalah kunci utamanya. Nah, yang keenam itu belajar itu memahami bukan sekadar menghafal. Di sini pasti kan kalian itu kalau mau ulang itu pasti kan kayak dihafal. Seperti juga saya dulu pasti kan kalau buka ulangan itu, hafal. Nah, di tengah perjalanan itu kayak di tengah-tengah ulangan itu aku lupa semua, bukan lupa kayak lupa sebagian apa yang tadi aku hafal begitu. Itulah harus memahami bukan sekadar menghafal. Yang ketujuh, hafal kata-kata kunci kayak buat kalimat yang kayak seperti Mexico, Hibiniu, merah juga ungu, kayak kata-kata singkatan dalam tapi dia tuh kayak menggunakan kata makna yang tersendiri. Yang ke-9 tuh sediakan waktu untuk istirahat. Nah, di sini hampir sama yang tadi. Yang pertama itu apa ya, kayak siapkan waktu belajar tak, buat kayak rundown waktu belajar tak, begitu yang kayak jam begini belajar kah, jam begini main HP kah, jam begini bermain kah sama teman-teman, itu begitu supaya teratur cara belajar tak. Nah, selanjutnya cara mengatasi kesulitan belajar itu yang pertama itu merancang pembelajaran yang bervariasi dan menyenangkan. Kayak buat suasana belajar
yang kayak bervariasi. Kan sekarang itu kayak banyak nih di YouTube bisa dilihat contoh-contoh belajar yang menyenangkan. Bisa nih contoh yang bagaimana bisa diterapkan di Anuta atau cara belajar tak. Nah, yang kedua itu mengatur waktu belajar yang baik dengan di sekolah maupun di rumah. Hampir sama aja tadi yang di atas toh, di sini tuh kayak buat hampir sama ya, kayak buat dan apa di atur jadwal belajar tak di sekolah maupun di rumah. Yang ketiga itu ciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Uh, apa di buat kayak jadi yang kayak cara belajar itu aja itu aja cari apa yang belajar uh, apalagi tuh kayak cari suasana belajar yang menyenangkan kayak uh, apa ya kita yang ciptakan suasana kayak sekarang tuh kayak ke perpus untuk mencari referensi yang lebih bagus dan lebih luas. Sekarang ini perpus itu ada nih di mana-mana kayaknya deh. Nah, yang keempat itu belajar dengan menggunakan sumber belajar yang baik. Kayak cari di YouTube atau di buku paket itu banyak nih juga. Tapi sekarang itu pastinya serba canggih nih toh. Bisa dibuka di YouTube. Banyak itu yang sumber belajar yang menggunakan kayak modern-modern nih. Nah, yang kelima juga itu memanfaatkan teknologi dan aplikasi yang tepat. Karena sekarang kita tuh di generasi yang serba canggih. Gunakan nih HP tak, cuma di HP bagus kalau tidak pernah dia mengakses pelajaran toh kayak itu justru yang scroll TikTok saya Instagram atau aplikasi yang tepat banyak nih kayaknya biar download buku mata pelajaran itu ada nih kayaknya di aplikasi. Nah, selanjutnya kakak di sini akan membagi dua kelompok. Yang pertama itu kelompok Nurhalisa bersama Idong. Nah, yang kedua itu Emma bersama Ani. Kakak akan menayangkan sebuah video ya. Waduh. Bagaimana nih Kak Adit? Suaranya kedengaran? Bagaimana Emma? Suaranya kedengaran? Enggak Kak? Oh ya, maaf. Ada suaranya kedengaran? Oh, maaf. Ya, silakan menonton nanti kakak akan Intinya tenang aja, lakuin apa yang udah kita rencanain kemarin. apa yang kalian bakal baik-baik aja. dari Jadi video tersebut. 20 tahun ibu ngajar di sekolah ini. Yang kayak kamu tuh banyak. Jadi ngaku aja deh, Rif. Bu, mencontek itu pelanggaran hukum, Bu. Saya sebagai warga Indonesia yang baik, sekaligus sebagai ketua kelas, akan selalu menjunjung tinggi peraturan dan norma yang berlaku di negara ini. Lagi pula saya... Udah. Malah ngeles kayak pejabat. Nih, lihat. Bu Susi, kita kan belajar dari guru yang sama. Bukunya juga sama. Saya tahu saya sering remedial, tapi untuk ujian kali ini, Bu, saya bisa yakinin ibu saya belajar sendiri. Coba kerjain nomor 20. Ya, nomor 20. Bu, kalau nomor 25 aja gimana? Enggak,
Karena kayaknya 25 lebih butuh penjabaran Ibu, biar Ibu lebih yakin. Oke, Rif. Tapi rumus dan penjabarannya nggak boleh salah. Oke, Bu. Silakan. Oke, ke atas sama dengan massa jenis fluida dikali gravitasi bumi dikali volume. Gimana? Jadi nomor 25? Jadilah. Tapi nyaris tadi. Kan nilainya nggak sama, Bu. Lagian kan saya duduk di depan, lalu duduk di belakang. Mungkin kami nyontek. Kalau misalkan ibu mau ngetes kami nggak apa-apa kok. Saya bisa tulis lagi di kertas. Nah, saya juga, Bu. Nggak perlu. Coba ibu mau lihat WhatsApp kalian. WhatsApp. Ah, grup WA udah dihapus belum? Aman itu udah, tenang. Bahaya, Rif. Foto-foto jawaban dari senior kan banyak di sana. Oh iya, bisa. Makanya jangan dihapus dulu, kita belum patungan loh. Jadi kita berdua udah boleh pulang kan, Bu? Silakan diminum airnya. Ibu nggak kasih racun kok. Ini sekedar permintaan maaf ibu. Karena sudah curiga sama kalian. Harusnya kan ibu bangga. Kalian sudah rajin belajar sampai dapat nilai tinggi. Ibu. Ini saya minum, Bu ya. Alhamdulillah, Bu. Ini juga berkat ibu yang mengajarkan kami. Harusnya kami, Bu, yang makasih karena Ibu Susi yang paling baik ini udah percaya sama murid-muridnya. Ya, Do ya. Iya, Bu. Selak ya, Bu. Tapi sebelum kalian pulang, ibu mau ceritakan satu hal. Cerita apa lagi sih, Bu? Kalian boleh percaya atau enggak, tapi ini beneran terjadi. Kalian tahu sumur yang ada di belakang gedung ini kan? Ya. Waktu pertama kali ibu ngajar, pernah ada kasus uang kas hilang. Satu kelas ditanyain, nggak ada yang mau mengaku. Karena heboh, kepala sekolah waktu itu akhirnya turun tangan. Dia bilang sama ibu, siapapun yang minum air sumur di belakang, pasti nanti akan bicara jujur. Ibu nggak percaya. Nggak percaya. Tapi setelah satu kelas minum air itu, nggak sampai 5 menit, salah satu dari mereka mengaku. Bohong kali.
Saudara. Nah, salah satu dari 4 gelas di depan kalian ini sudah Ibu campur dengan air sumur di belakang. Jadi, kalian tidak perlu ngomong apa-apa. Karena nanti salah satu dari kalian pasti akan mengaku. Tapi, kalau ada yang mau mengaku sebelum jam pasir ini habis, akan Ibu kasih nilai 100. Dan Ibu akan menaikkan nilai rapor semester ini. Yang tidak mau mengaku harus ikut ujian ulang dengan soal yang susahnya 2 kali lipat. Bagaimana? Ada yang mau mengaku? Nah, itulah tadi cuplikan film pendek mengenai kelompok tidak belajar. Nah, bagaimana dengan langsung saja ya, Dek? Eh, Bagaimana dengan kelompok 1? Apakah apa yang kalian tangkap dari film tersebut? Baiklah, saya akan memberikan tanggapan mengenai video yang sudah saya tonton tadi. Menurut saya, dari video tersebut, salah satu faktor siswa menyontek adalah kurangnya rasa percaya diri terhadap kemampuan yang dimiliki. Contohnya, dari video tersebut, kecepatan ketua kelas tersebut menghafal rumus beserta jawaban 5 menit. dari soal ujiannya adalah kemampuan yang tidak dimanfaatkan dengan baik. Dan ketua kelas tersebut lebih memilih jalan pintas, yaitu kebahagiaan sementara di atas pondasi kebodohan yang dibanggakan sebagai kerja keras, yaitu menyontek. Terima kasih. Selanjutnya saya alihkan ke kelompok 2.
Baiklah, kalau menurut saya dari video tadi yang saya tonton, dari film tersebut di mana terdapat beberapa kelompok siswa yang mendapatkan nilai akhir yang mencurigakan. Mengapa? Dari guru tersebut mencurigakan karena nilai siswa tersebut hampir sama semua. Nah, dari situlah guru mapel memanggil semua siswa tersebut untuk mempertanggungjawabkan. Akan tetapi siswa tersebut dia tidak tahu menyelesaikan ulangan ujian tersebut. Oleh karena itu, penyebab dari itu semua malas belajar dan akhirnya dia menyontek. Terima kasih. Baik, nah itulah tadi sedikit contoh mengenai kesulitan belajar yang dialami oleh beberapa siswa yang mengakibatkan dia sampai menyontek. Nah, sebelum kakak tutup, dalam proses pembelajaran yang didapat di sekolah itu hanya bagian kecil dari proses belajar yang sesungguhnya. Buat kamu yang masih duduk di bangku sekolah, jangan sampai dihinggapi rasa malas karena itu berbahaya. Itu berbahaya sekali melewati masa muda kita dengan kegiatan sia-sia karena dihinggapi rasa malas akan membuat masa depan kita suram. Buat kamu yang masih suka malas belajar di sekolah dan menganggap proses belajar berhenti ketika selesai sekolah, maka itu wajib yang kamu lakukan. Jangan berhenti di tengah jalan. Nah, itulah tadi beberapa kegiatan layanan yang kakak berikan. Terima kasih kepada adik-adik yang telah menyempatkan waktu. Langsung nanti kakak akan share mengenai LKPD di grup kalian ya. Kakak tutup, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.